Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Nurul Fatimah, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 1, dan teman-teman kelas MBKM yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bertatap maya dalam perkuliahan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Atin Sriani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai penyusutan aktiva tetap. Adapun anggota kelompok 12 yaitu Aintan dengan NPM 213403003, Noval Krisdiantama NPM 213403030, Atin Sriani NPM 213403087, Leni Anggraini Suryani NPM 213403095. Adapun materi yang akan dipresentasikan diantaranya yang pertama mengenai pengertian penyusutan, lalu faktor yang mempengaruhi penyusutan, kemudian metode perhitungan penyusutan aset tetap, dan terakhir pertukaran aset tetap. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian penyusutan serta faktor yang mempengaruhi penyusutan. Nah, berkaitan dengan aset tetap, maka berkaitan pula dengan penyusutan. Nah, sehingga di laporan posisi keuangan, pada saat kita mau melaporkan aset tetap, pasti akan ada penyusutannya, atau kalau di neraca itu akumulasi penyusutan. Nah, di salin dia ditulis bahwa penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Jadi, penyusutan ini nantinya akan masuk ke beban. Nah, ini merupakan akun nominal. Kalau teman-teman berbicara tentang akun nominal, pasti dia masuknya ke laporan laba rugi. Nah, sehingga kalau ngomongin penyusutan, pasti ini berkaitan dengan beban penyusutan, karena beban ini adalah pengeluaran atau pengorbanan, baik berupa uang atau bukan berupa uang. Nah, tetapi untuk penyusutan ini bukan berupa uang, tapi berupa penggunaan dari aset tetap pada periode tersebut, sehingga akan disusutkan dan dijadikan beban pada periode penggunaannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari penyusutan tersebut, yaitu yang pertama ada harga perolehan. Nah, nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai si aset ini dapat digunakan. Jadi di samping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset itu harus disertakan sebagai harga perolehan. Kemudian nilai residu atau disebut juga sebagai nilai sisa, yang merupakan perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Dengan kata lain, nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi di mana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya atau pada saat estimasi masa manfaat asetnya itu berakhir. Nah, bila perusahaan menggunakan asetnya hingga secara fisik benar-benar usang dan tidak dapat memberi manfaat lagi, maka aset tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai sisa. Namun, jika perusahaan mengganti asetnya setelah periode penggunaan yang relatif singkat, maka besarnya nilai aset secara relatif akan tinggi. Lalu ada taksiran umur ekonomis. Nah, ini berkaitan dengan umurnya berapa lama dari si aset yang kita peroleh tersebut. Dan umurnya ini bisa lama, bisa sebentar, yang jelas tidak boleh kurang dari 1 tahun. Baik, itu dia mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Untuk bahasan selanjutnya mengenai metode perhitungan penyusutan aset tetap, bagian metode garis lurus dan metode jam jasa akan dipaparkan oleh Noval Krisdiantama. Kepada Noval, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan. Adapun contoh metode perhitungan, diketahui tanggal 1 April 2014, PT Mulia membeli sebuah mesin dari Jepang.
Ditaksir umur ekonomis mesin adalah 12 tahun atau 25.000 jam kerja dan dapat diperkirakan menghasilkan 30.000 ton produksi. Di akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin dapat dijual sebesar 60 juta. Berikut informasi lain yang diperoleh. Harga faktur 250 juta, biaya pengiriman 45 juta, biaya masuk 50 juta, dan terakhir biaya pemasangan mesin 15 juta. Next. Baik, kita masuk kepada metode perhitungan yang pertama. Untuk metode perhitungan yang pertama, ada metode garis lurus atau straight line method. Nah, untuk metode garis lurus ini terdapat rumus, yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis. Maka beban penyusutannya diketahui harga perolehan 360 juta ini diambil dari penjumlahan informasi yang diperoleh tadi. Lalu dikurangi nilai sisa yaitu 60 juta dibagi taksiran umur ekonomis 12 tahun. Yang hasilnya 25 juta per tahun. Karena dibeli tanggal 1 April 2014, maka penyusutan tahun 2014 hanya selama 9 bulan. 9 bulan itu dari April sampai Desember. Sehingga penyusutannya 9 dibagi 12 bulan dikali 25 juta, yang hasilnya 18.750.000. Adapun jurnalnya, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai 18.750.000. Next. Nah, untuk metode perhitungan yang kedua, ada metode jam jasa atau service hour method. Adapun rumusnya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam pemakaian total. Bedanya dengan metode sebelumnya, kalau metode sebelumnya taksiran umur ekonomis, karena sekarang metode jam jasa, maka taksirannya jam pemakaian total. Baik diketahui harga perolehan yaitu 360 juta, nilai sisa dikurangi nilai sisa 60 juta, dibagi 25.000 per jam yaitu taksiran jam pemakaian total. Adapun soalnya, selama tahun 2014, diperkirakan mesin digunakan selama 1.500 jam. Sehingga penyusutannya 12.000 dikali 1.500 jam, hasilnya 18 juta. Adapun jurnal untuk metode jam jasa ini, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai 18 juta. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Noval atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya mengenai metode perhitungan penyusutan aset tetap, bagian metode produksi dan metode beban menurun, akan dipaparkan oleh Ai Intan. Kepada Ai, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Melanjuti pembahasan mengenai metode perhitungan yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Metode perhitungan yang selanjutnya yaitu metode hasil produksi atau productive output method. Nah, pada metode ini, penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan pada tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Dasar teori yang digunakan yaitu suatu aset dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga penyusutan juga didasarkan pada total produk yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat rumus untuk menghitung penyusutan pada metode hasil produksi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran total produk yang dihasilkan. Sehingga diperoleh harga perolehan yaitu sebesar 360 juta dikurangi dengan nilai sisa sebesar 60 juta dibagi dengan taksiran total produk yang dihasilkan yaitu sebesar 30.000 ton. Maka beban penyusutannya itu sebesar 10.000 per ton. Dan selama tahun 2014, mesin itu mampu memproduksi sebanyak 1.750 ton. Sehingga diketahui penyusutannya yaitu 10.000 dikali 1.750 ton yaitu sebesar 17.500.000 rupiah. Maka jurnalnya yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 17.500.000 rupiah. Selanjutnya, lalu metode yang keempat yaitu metode beban menurun atau reducing charge method. Nah, metode ini pada metode ini beban depresiasi tahun pertama akan lebih besar daripada tahun sebelumnya, daripada tahun berikutnya.
Metode ini didasarkan pada teori bahwa aset yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aset yang tua. Karena seperti yang kita ketahui bahwa aktiva itu akan lebih produktif ketika digunakan pada tahun-tahun awal. Demikian juga dengan biaya perbaikan dan juga biaya pemeliharaannya. Aset yang baru akan memerlukan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan aset yang lama. Dan dengan metode ini diharapkan jumlah beban, depresiasi, dan biaya pemeliharaan, serta perbaikan dari tahun ke tahun akan relatif stabil. Nah, ada 4 metode depresiasi aset tetap yang menurun dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama metode jumlah angka tahun atau sum of years disease method. Metode jumlah angka tahun ini yaitu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang dimana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengalihkan harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan nilai sisanya dengan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu berkurang. Bagian pengurang tersebut dihitung dengan cara membagi bobot untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah angka tahun umur ekonomis. Nah, di sini terdapat rumus pada Salendia untuk menghitung metode jumlah angka tahun. Lalu yang selanjutnya yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini menghitung nilai penyusutan dengan cara mengalihkan tarif yang tetap dengan nilai buku aset. Dan karena nilai aset ini setiap tahunnya selalu menurun, maka beban depresiasinya pun tiap tahunnya ikut menurun. Lalu yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini dasar yang digunakannya adalah persentase penyusutan dengan cara garis lurus. Presentasi ini dikalikan dengan 2 dan pada setiap tahunnya dilakukan pada nilai buku aset. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban penyusutan pun akan menurun. Lalu yang keempat yaitu metode tarif menurun atau declining rate on cost method. Nah, pada metode tarif menurun ini menghitung penyusutan dengan menggunakan tarif atau persen yang selalu menurun. Tarif ini pada setiap periode dikalikan dengan harga perolehan. Dan penurunan tarif pada setiap periode dilakukan tanpa menggunakan dasar yang pasti, tapi ditentukan berdasarkan kebijaksanaan manajemen perusahaan. Dan karena tarifnya selalu menurun dalam setiap periode, maka beban depresiasinya juga selalu menurun. Dan pada keempat metode ini, pasti beban depresiasinya akan selalu menurun. Lalu di sini terdapat soal yang dikatakan bahwa pada awal tahun 2014, PT Bahagia membeli truk sebesar 500 juta rupiah secara tunai, dan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 200 juta rupiah. Jika perhitungan penyusutan menggunakan metode angka tahun, hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun. Selanjutnya. Untuk menggunakan metode jumlah angka tahun, yang harus dicari pertama kali yaitu menghitung jumlah angka tahunnya yang didapat dari total bobot, yaitu sebesar 15. Nah, sehingga pada tahun pertama, bobot ataupun nilai sisanya yaitu masih sebanyak 5 tahun, karena pada tahun pertama aset tetap belum digunakan sama sekali. Sehingga bagian pengurangannya pun yaitu 5/15. 5 ini didapat dari bobot dan 15 dari total bobot. Dan perhitungan penyusutannya yaitu 5/15 dikali harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, yaitu 500 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah. Sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Lalu pada tahun kedua, nilai bobotnya yaitu 4 tahun karena sudah digunakan pada tahun pertama. Bagian pengurangnya yaitu 4/15, dan perhitungan penyusutannya yaitu 4/15 dikali 500 juta dikurangi 200 juta, yaitu beban penyusutannya sebesar 80 juta rupiah. Lalu pada tahun ketiga bobotnya yaitu 3 tahun karena telah digunakan pada tahun pertama dan kedua, sehingga bagian pengurangnya yaitu 3/15.
perhitungan penyusutannya yaitu 3/15 dikali dengan 500 juta dikurangi 200 juta, dan beban penyusutannya yaitu 60 juta rupiah. Lalu pada tahun keempat, bobotnya yaitu 2 tahun karena telah digunakan pada tahun 1, 2, dan juga 3. Bagian pengurangnya yaitu 2/15, dan perhitungan penyusutannya yaitu 2/15 dikali 500 juta kurangi 200 juta, sehingga beban penyusutannya yaitu 40 juta rupiah. Lalu pada tahun kelima, sisa nilai bobot yaitu 1 tahun karena telah digunakan pada tahun ke-1 hingga tahun ke-4, dan bagian pengurangnya yaitu 1/15. Perhitungan penyusutannya yaitu 1/15 dikali 500 juta dikurangi 200 juta, sehingga diperoleh beban penyusutannya yaitu 20 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu sebesar 300 juta rupiah. Sehingga diketahui jumlah penyusutan pada tahun pertama yaitu sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 100 juta rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ai atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya bahasan mengenai pertukaran aset tetap akan dipaparkan oleh Leni Anggraini Suryani. Kepada Leni, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertukaran aset tetap. Pada prinsipnya, ketika perusahaan akan melakukan pertukaran aset, maka berapakah aset yang akan dinilai atau yang akan diakui oleh perusahaan? Perusahaan harus mencatat nilai aset tetapnya sebesar yang pertama, nilai wajar atas aset yang diserahkan, yang kedua, nilai wajar atas aset yang diterima. Terdapat 2 jenis pertukaran dalam aset tetap, yaitu yang pertama, pertukaran aset tetap yang mengandung substansi komersial, dan yang kedua yaitu pertukaran aset tetap yang tidak mengandung substansi komersial. Lalu, apa itu substansi komersial? Suatu pertukaran disebut mengandung substansi komersial apabila yang pertama terdapat perubahan atas estimasi arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu adanya perubahan posisi bisnis dari suatu perusahaan ketika menukarkan aset lamanya menjadi suatu aset yang baru. Contohnya seperti saya bergerak di bidang bakery, kemudian saya menukarkan aset saya berupa oven dengan mesin cuci. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi bergerak di bidang bakery, tetapi berpindah haluan bergerak di bidang laundry. Berarti di dalam pertukaran tadi dianggap mengandung substansi komersial. Efek dari pertukaran yang mengandung substansi komersial ini apabila ada laba atau rugi yang timbul maka harus diakui segera. Tetapi apabila pertukaran tersebut tidak mengandung substansi komersial, maka di dalam pertukaran tersebut tidak boleh mengakui adanya laba ataupun rugi. Berikut adalah contoh dari penerapan pertukaran aset tetap. Slide selanjutnya. PT Panca melakukan pertukaran mesin lama yang dimilikinya dengan mesin model terbaru dari PT Sila. Berikut data yang terkait, yaitu PT Panca memiliki mesin atau equipment lama dengan nilai perolehannya adalah sebesar 28.000. Kemudian sudah didepresiasikan sebesar 19.000 dan diketahui nilai wajar mesin PT Panca ini adalah sebesar 13.500. Dan PT Panca dalam pertukaran ini menambahkan kas sebesar 2.000. Sedangkan PT Sila mempunyai equipment nilai perolehannya adalah sebesar 28.000, akumulasi depresiasinya adalah 10.000, dan fair value dari mesin PT Sila sebesar 15.500. Lalu bagaimanakah perhitungan gain atau loss dari pertukaran ini? Slide selanjutnya. Tahap pertama dalam penyelesaian contoh tersebut yaitu yang pertama,
kita hitung dulu loss atau gain dari pertukaran tersebut. Di sini diketahui bahwa fair value yang diserahkan oleh PT Panca adalah sebesar 13.500 dan book value-nya sebesar 9.000, sehingga menghasilkan gain sebesar 4.500. Karena book value lebih rendah daripada nilai wajar aset tersebut. Demikian juga pada PT Sila, fair value atas PT Sila ini dinilai sebesar 15.500 dan book value-nya dinilai sebesar 18.000, sehingga memunculkan loss karena book value lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Slide selanjutnya. Pada tahap kedua, yaitu membuat jurnal atau mencatat atas pertukaran tersebut. Jurnal yang dibuat oleh PT Panca dalam hal pertukaran mengandung substansi komersial, maka PT Panca harus mengakui gain-nya yang muncul di dalam pertukaran tersebut. Tadi, gain yang muncul adalah 4.500. Jurnal yang dibuat seperti yang nampak pada selindia ini. Kemudian, bila pada pertukaran ini tidak mengandung substansi komersial, maka gain tidak boleh dicatat atau tidak boleh diakui, sehingga menimbulkan equipment yang diperoleh akan dicatat sebesar nilai wajarnya, yaitu 15.500 dikurangi dengan pengakuan gain-nya 4.500. Sehingga apabila kita bandingkan antara yang mengandung substansi komersial dengan yang tidak mengandung substansi komersial, akan berbeda di dalam pengakuan equipment yang diterima. Slide selanjutnya. Sedangkan untuk PT Sila, di mana di dalam pertukaran tadi mengalami loss, apabila pertukaran itu mengandung substansi komersial, maka loss harus diakui. Sehingga pencatatannya seperti pada selindia ini. Tetapi apabila di dalam pertukaran itu tidak mengandung substansi komersial, maka loss yang muncul juga tidak boleh diakui atau dicatat sehingga jurnalnya seperti pada selindia ini. Inilah pengakuan loss yang mengandung substansi komersial di dalam dan yang tidak mengandung substansi komersial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Leni atas pemaparan materinya. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini terkait penyusutan aktiva tetap. Sebelumnya, sebelum saya tutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa aset tetap ini mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Artinya semakin lama semakin berkurang nilainya. Jadi nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut sebagai penyusutan. Untuk metode perhitungannya tadi telah dipaparkan, ada metode garis lurus, metode jam jasa, metode hasil produksi, dan metode beban menurun. Nah, untuk metode beban menurun ini terbagi menjadi metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda, dan metode tarif menurun. Demikian presentasi dari kelompok 12. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian presentasi dari kelompok 12 dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.